Bab ke-187. Malam mendekati larut saat Alfian belum juga dapat terpejam. Sejak hadirnya masalah ini, ia seperti berada di dunia yang berbeda. Ingin rasanya pergi dan kembali ke dunia yang sebenarnya. Dunia penuh bahagia bersama Aileen dan anak-anaknya. Menghembuskan napas panjang, Alfian menarik selimut. Menatap wajah yang sedang lelap di sisinya. Bagaimana otak minimalismu ini bisa memikirkan ide sekonyol itu? Bisiknya sambil membelai rambut sang istri. Ia tahu Aileen sangat takut kehilangan dirinya sampai meminta hal gila seperti ini. Namun, menikah lagi adalah hal yang tidak pernah ada dalam daftar rencana hidup Alfian. Satu-satunya yang ia inginkan hanya menghabiskan seluruh sisa hidupnya dengan ibu dari ketiga anaknya itu. Ia memandangi sang pemilik tubuh mungil yang selalu tidur dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Aileen adalah sosok wanita kuat jika berhadapan dengan banyak orang. Namun, jika sudah dengannya, maka ia lebih mirip seekor anak kucing. Sangat manja. Dan sisi manjanya itu hanya diperlihatkan kepada suaminya. Lihatlah, sekarang ia sedang memenamkan wajahnya di dada bidang Alfian. Kebiasaan ini tidak pernah berubah sejak awal menikah. Ia sangat menyukai aroma parfum yang digunakan Alfian sejak pertama kali. Karena itulah Alfian tidak pernah menggantinya selama 10 tahun ini. Satu tangan Alfian membelai puncak kepala, lalu membenamkan ciuman di kening. Lagi dan lagi, hingga rasanya tidak pernah cukup. Hingga akhirnya kelopak mata wanita itu berkerut dan mengerjap dengan lucu. Sangat menggemaskan bagi Alfian. Kenapa belum tidur, sih? Suara serak nan manja Aileen membuat Alfian semakin gemas. Tak tahan rasanya, ia mendekap wanita itu sangat erat. Membuat Aileen kesulitan meraup udara. Lagi mau lihatin kamu tidur. Ia berbisik mesra. Gak difoto, kan? Alfian tertawa kecil. Aileen tahu betul salah satu kebiasaan aneh Alfian. Saat istrinya tidur, ia kerap diam-diam mengambil gambarnya dengan kamera ponsel. Hingga potret Aileen yang sedang tertidur memenuhi galeri ponselnya. Memang kenapa? Takut kesebar di sosmed? Inilah wajah versi alien istri Alfian Setio Darmawan. Aileen tertawa sambil memukul dada suaminya. Lagi, Alfian menghujani ciuman pada wajah wanita itu dengan penuh cinta. Kening, pipi, kelopak mata dan berakhir di bibir. Hingga akhirnya Aileen membuka mata secara perlahan. Tujuan akhirnya sudah tertulis di dahi, Pak. Kelakar Aileen. Kok tahu, sih? Lagi-lagi keduanya tertawa. Saling memeluk satu sama lain. Kangen sama kamu. Bisik Alfian. Aku tahu. Aileen membelai wajah suaminya dan membenamkan ciuman di kening. Jemarinya menyelinap melalui celah antara kancing kemeja. Tatapan Alfian yang penuh hasrat sudah terbaca oleh wanita itu. Dan sudah tugasnya untuk melayani sang suami dengan sebaik-baiknya. Pintunya sudah dikunci, kan? Tanya Aileen. Mengingat kebiasaan putri kecilnya, Bian. Kadang ia bermimpi membeli tas keluaran terbaru dan langsung menuju kamar orang tuanya. Alfian dan Aileen bahkan pernah gagal bercinta karena kehadiran Bian secara tiba-tiba di kamar. Sudah, dari tadi. Aman dari jangkauan anak-anak. Jemari Alfian mulai menjelajah. Beberapa kancing piyama mulai terbuka. Seperti biasa, Aileen akan menjelma menjadi wanita paling seksi di dunia jika hanya berdua dengan suaminya. Mungkin inilah yang membuat Alfian tak dapat berpaling darinya. Jauh dari Aileen untuk beberapa hari saja, ia sudah menjadi gudang rindu. Dan Aileen adalah satu-satunya wanita yang mampu membangkitkan naluri lelakinya. 1 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Aileen sudah terbaring dalam pelukan Alfian dengan napas berat. Butuh beberapa menit baginya untuk menormalkan napas yang memburu. Aileen duduk bersandar di tempat tidur dengan memainkan ponsel milik Alfian. Memeriksa setiap pesan yang masuk.
Ia juga memiliki rekaman CCTV kantor. Di hari terakhir Alfian bekerja hingga akhirnya mengantar Melati pulang. Sepintas tidak ada hal yang mencurigakan. Semua berjalan normal. Bahkan saat Melati memasuki gedung kantor, bertemu Galih dan Riana di lobi, hingga berbincang dengan Budhila, semuanya terekam dengan baik. Konsentrasi Aileen akhirnya membuyar saat pintu kamar mandi terbuka. Alfian keluar dari sana dengan pinggang terlilit handuk putih. Aileen terdiam sejenak. Pandangannya mengikuti kemana Alfian melangkah. Pemilik punggung tegap berbalut kulit putih bersih itu selalu berhasil membuatnya terpesona. "Kenapa belum tidur?" tanya Alfian. "Lagi razia HP kamu." Alfian tertawa kecil. Kebiasaan istrinya itu tidak pernah berubah. Setiap Alfian keluar kota, ia akan memeriksa ponsel dan menanyakan apa saja yang ia temukan di sana. Dan bukannya terganggu, sikap posesif Aileen ini malah membuat Alfian senang. "Gak heran kalau Brian suka menjelajah. Ikut mamanya berarti?" Aileen terkekeh. Fokusnya masih pada beberapa laporan dan juga pesan yang masuk ke ponsel suaminya. "Mas, kenapa ada laporan dari kepolisian atas nama Bayu? Apa Bayu yang dimaksud itu adalah anak pemilik kontrakan yang dulu itu?" tanya Aileen, menatap Alfian yang sedang mengenakan pakaian. "Iya, sayang. Kamu habis ketemu sama dia? Beberapa waktu lalu dia membuat masalah. Apa kamu tahu, Iren adalah istrinya Bayu dan sekarang dia sedang melayangkan gugatan cerai karena Bayu memukuli dan pernah menculik anaknya." "Astagfirullah. Ternyata dia tidak berubah sama sekali. Sekarang dia harus menghadapi Joe. Bagaimana dia tertangkap?" Alfian duduk di sebelah istrinya. "Aku tidak begitu ingat. Aku sedang linglung saat dia tertangkap. Tapi Gali bilang dia tertangkap di rumah Umi setelah aku kepergok sama Melati di mobil. Dia juga yang membongkar masa lalu kita sampai Boy salah paham dan marah." Penjelasan panjang lebar Alfian membuat Aileen semakin dipenuhi tanda tanya. "Sedang apa dia di rumah Abah malam-malam? Dan kenapa dia muncul secara tiba-tiba? Dia kan memang sering muncul secara tiba-tiba." Jawab Alfian asal. "Mungkin dia datang ke kompleks itu untuk mencari Iren tapi tidak ketemu, karena Iren dan Raffi sudah dipindahkan ke apartemen ini." Dahi Aileen berkerut, memikirkan segala kejadian aneh yang menimpa suaminya. "Kamu linglungnya gimana sih, Mas? Cuma merasa melihat kamu di mana-mana, mungkin aku lagi capek. Beberapa hari ini aku memang mikirin kamu terus. Bahkan malam itu aku sempat melihat wajah Bara seperti kamu. Hampir kucium, untung Bara menjerit dan memaki." Kalimat santai penuh canda yang terlontar dari mulut Alfian membuat kerutan di antara kedua alis Aileen semakin dalam. "Apa jangan-jangan?" Ucapan Aileen terpotong oleh suara bel yang berbunyi beberapa kali. Keduanya saling menatap satu sama lain. "Ini jam berapa?" Aileen melirik ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. "Siapa yang datang malam-malam begini?" "Tidak tahu. Sebentar, aku lihat dulu." Alfian membenarkan pakaian lalu hendak bangkit. "Tunggu, Mas. Aku ikut." Menyibak selimut, Aileen segera menyusul langkah suaminya. Alfian seketika berbalik dan menahannya. "Pakai hijabnya, siapa tahu yang datang laki-laki." Ucapnya membuat Aileen meraba rambut. "Oh ya, hampir lupa. Sebentar." Wanita itu segera beranjak menuju koper kecil yang diletakkan di lantai. Lantas memilih hijab instan dan memasang pada kepala. Sejenak ia berdiri menghadap cermin demi memastikan pakaiannya dalam keadaan rapi. Sementara Alfian sudah melangkah lebih dulu menuju pintu. Sebelum membuka, Alfian sempat memeriksa pada layar monitor. Kedua alisnya saling bertaut saat melihat siapa yang sedang berdiri di ambang pintu.